kisaran setengah 4 lah waktu itu. Ada hujan gerimis-gerimis, nggak terlalu besar. Nah, ada kilat yang mendadak sama halilintar sama kilat mendadak. Anak saya yang berada di pen itu ya tahunya meninggal aja kena sembaran karena posisi gitu. Ya posisi itu bapak juga nggak tahu karena bapak kerjanya di kandang yang lain tempat lagi itu ya. Yang bikin heran kalau kena sembaran halilintar ya, atap kandang itu harus hancur lah. Tapi pengen mastiin anak saya benar-benar meninggal atau gimana nya, saya bawa ke dokter. Anak saya udah dimasukin ke mobil bak, ya los bak. Masih dalam keadaan posisi hujan itu. Oh, hujan besar waktu anak udah masuk ke itu mah ke mobil mah. Yang bikin heran dari semenjak anak saya dimasukin ke mobil dipangku sama bapak lah kepalanya. Ya. Kan di mobil itu agak sedikit ruangan pendek lah, agak terlungkup gitu. Kok petir kanan kiri sama depan itu ngikutin terus nyampe petir tuh? Iya, nyampe ke dokter, balik lagi ke sini juga masih begitu. Sebelum beres-beres lahan lah, orang tua bapak masih ada. Jadi orang tua itu tadinya di sebelah tebing itu ada pohon kayak beringin lah. Suatu ketika tercangkul sama bapak saya ada lubang, bulat lah, tapi nggak terlalu besar kayak sebesar gitu. Jadi di dalamnya ada ular, agak kekuning-kuningan. Bapak saya ke ular itu bukan apa-apa, jadi pengen gitu aja lah, takut keduluan gitu. Oh, jadi langsung dimatiin. Malamnya datang lagi sama orang tua. Kok ya bapaknya ya anaknya berbuat gini ke anak saya. Sadis amat gitu ya. Ya. Oh, berarti yang perwujudan orang tua itu. Iya. Akhir-akhirnya ya minta maaf lah karena berwujud ular gitu. Lain kali jangan berwujud ular gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hiduptip. Ini adalah konten lanjutan dari video kita sebelumnya, yang mana di video awal kita menemukan rumah tengah perkebunan yang satu-satunya tidak ada tetangga sama sekali, hanya ada bangunan tua yang terbengkalai bekas kandang ayam. Nah, jadi teman-teman, yang menarik dari cerita pemilik rumah ini, jadi beliau hanya tinggal berdua sama istrinya atau suami istri ya. Jadi yang mana beliau sebetulnya mempunyai ke-6 orang anak. Namun ketiga-tiganya meninggal dunia. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang lebih mengerikan sekali, jadi meninggalnya itu hampir dalam waktu bersamaan. Hampir 1 bulan ketiga anaknya itu meninggal dunia. Nah, untuk cerita lengkapnya simak video penelusuran kita kali ini dan cerita lengkap dari pemilik rumah ini, rumah yang berada di tengah perkebunan. Teman-teman, rekan saya Mesa Selina udah duluan ya, dan kita alhamdulillah selalu ngonten kompak dan diberi kesempatan untuk meminta izin dari rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah. Mungkin saya sama rekan-rekan kembali lagi ingin bertanya tentang perihal kalau di video awal kan kita lebih bertanya ke si ibu ya. Iya. Nah, sekarang kita pengen tahu cerita lengkapnya, dan katanya Bapak itu hanya tinggal berdua sama ibunya aja ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, mungkin boleh diceritakan dulu Pak, sebentar Pak. Bentar, boleh pasang mic terlebih dahulu. Mungkin kita boleh nanya kabar dulu, gimana kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada baik. Gitu. Alhamdulillah. Terus kita kesini hanya ada ibunya, ibu aja ya. Tidak ada. Bapaknya katanya lagi sibuk. Nah, ini Pak mungkin kita yang lihat juga dari teman-teman kita,
Nah, itu yang mungkin kalau menurut saya sih misterius ya. Iya. Nah, itu bisa diceritakan Pak kronologi seperti apa? Kok ke semua anak Bapak itu ke-6-6-nya meninggal dunia, Pak? Mohon maaf, mohon 6 maaf. atau 3? 6, semuanya 6 ya, Pak. Oh, 6, Pak. Semuanya 6. Masya Allah. Ya, kalau kejadian kronologinya waktu dari anak pertama nyampe ketiga, jadi kali ada dalam istilah kampung mah ada ular putih lah. Ular putih. Ya, yang dibilang ada posisinya di rahim gitu. Wow. Kalau menurut kepercayaan kampung atau mitos gitulah. Nah, lalu setelah 3 meninggal itu, Bapak berikhtiar sama istri atau ibu ya, ya ke orang yang tahu permasalahan Orang itu. pinter gitu ya. Iya. Nah, ada seorang tokoh daerah Panjalu, kalau nggak salah kampungnya kampung Rawa Panjalu. Nah, Bapak datangi, ya memang diadakan suatu kayak ritual untuk penarikan makhluk itu gitu. Ternyata Mau dibuang gitu ya? Ya, ternyata ditariknya itu pakai darah ayam gitu. Jadi ayamnya nanti dipasak, dikasihkan ke orang-orang setelah dimasak gitu. Dibagiin gitu. Cuma ini diambil darahnya aja. Ternyata darahnya itu ya pada pelaksanaannya gitu ya, pada pelaksanaan pengambilan itu yang dinamakan ular putih katanya gitu, kata ular putih. Ternyata sama ibu itu dijagangin lah mangkuk darah itu. Maksud didagangin. Dijagangin itu berada di bawah, dilangkahin. Dilangkahin. Nah, lalu ininya ditutup kain putih. Nah, Bapak juga melihat di sana ada bareng-bareng. Nah, udah beberapa saat perapalan, mungkin doa-doa Ritual gitu ya? Ya, orang tua itu. Ternyata sebelum dijagangin, dilangkahin cuma darah. Nggak ada lah istilahnya ulat atau kayak cacing ular ya, putih gitu. Ya, ular putih itu nggak ada, cuma darah. Nah, ternyata udah pelaksanain itu, ya dibuka itu memang ada ular itu yang dinamakan ular di darahnya. Ya, di darahnya, di mangkuk gitu. Oh, di mangkuknya ada ular. Ya, ternyata air bentuk mah secara nyatanya mah kayak cacing, cuma agak putih belang-belang gitulah. Oh, putih hitam gitu. Nah, Bapak agak-agak percaya itu setelah pengambilan makhluk itu. Ternyata ada anak yang keempat itu yang perempuan gitu. Lahir lalu mohon yang maaf, kelimanya. Mohon maaf saya Ya. potong. Oh, jadi dari anak pertama sampai ketiga selalu Nggak ada. gugur. Ya, Oh, maksudnya masih dalam kandungan atau gimana? yang 2 itu udah lahir normal biasa, cuma hidup 1 malam 1 hari karena lahirnya sore ya gitu. Nah, meninggalnya sore lagi. Nah, yang kedua lahir pagi, meninggal sore. Nah, yang ketiga kalau nggak salah mau nyampe 4 bulan lah keguguran. Gitu. Yang ketiga mah. Yang ketiga terus diobatin, Ya, lahir yang keempat. yang perempuan. Terus yang selanjutnya lahir lagi yang kelima yang laki-laki. Sampai yang keenam. Nah, yang keenam waktu terjadi yang kelima meninggal, nggak tahu di sini ada, jadi itu termasuknya yang keenam lah. Jadi meninggal gitu. Wow. Nah, itu kronologi anak yang kelima meninggal bisa sampai semuanya itu gimana, Pak? Nah, jadi secara kronologinya anak yang pertama meninggal itu yang adanya yang laki-laki itu ya, kerjanya itu di kandang ayam. Udah mau sore, karena berhubung semua karyawan itu harus siang malam ada di lokasi, jadi nginep di tempat. Anak saya saking apa ya,
mungkinlah kesininya bertanggung jawab gitu Iya. atas Kerjaannya. kinerja atau kerjaan pemilihan ayam atau sortiran ayam. Nah dia bikin bedengan di dalam pen itu, di dalam kandang itu, untuk memisahkan ayam yang bagus sama yang tidak bagus. Disortir gitu ya. Ya disortir, di grading. Cuma dalam posisi kisaran 3:30 lah waktu itu. Ada hujan gerimis-gerimis, nggak terlalu besar. Nah ada kilat yang mendadak sama halilintar sama kilat mendadak gitu. Nah jadi anak saya yang berada di pen itu ya taunya meninggal aja kena sembaran. Karena petir gitu. Ya posisi itu bapak juga nggak tahu karena bapak kerjanya di kandang yang lain tempat lagi gitu ya. Nah udah nyampe di kampung bawah, ternyata ada yang nyusul sama bapak dari sini, dari kandang kerja anak saya gitu, anak bapak. Nah, udah gitu ngasih tahu tuh anaknya gimana, katanya kok tidur ya, nggak nyebutin meninggal gitu, tidur gitu. Nah, bapak samperin ternyata masih di dalam pen itu, di dalam kandang. Ternyata tergeletak, posisinya jadi tertelungkup miring lah gitu. Miring. Jadi kayak pingsan, padahal mah udah meninggal gitu. Nah udah gitu ngelihat ke sekelilingnya, bapak juga kok anak jadi begini keadaannya, apa yang penyebabnya gitu. Ternyata yang ngasih tahu dari teman-temannya, semenjak ada kilat dia juga nyamperin ke anak bapak, tapi nggak berani megang ini karena dia juga agak tahu mungkin takut ada apa-apa. Iya benar. Gitu. Nah udah gitu yang bikin heran, kalau kena sembaran halilintar ya, atap kandang itu harus hancur lah. Ada pembuktian, ada sambaran berupa halilintar. Halilintar gitu. Ya. Nah, terus lagi kalau kilat sama itu juga harus hancur sama hangus. Tapi ini enggak. Ini enggak, anak saya tetap enggak apa-apa. Cuma tiang-tiang kandang semua juga yang terbuat dari bambu betung yang besar. Jajarannya sebelah tengah di posisi kandang. Antara kandang itu lebarnya kisaran 12 meter. Posisi tiang itu ke sana ke sini 6 meter, berarti posisi di tengah jadi 6 meter lah. Semua juga maret nyampe ada 7 tiang lah. Terkelupas. Ada yang luaran bambu betung itu terkelupas semuanya juga. Cuma yang paling parah yang dekat anak bapak. Jadi hampir kayak apa ya, kayak serabut ijuk lah kayak gitu. Iya benar. Itu dari samping mungkin nyambarnya ya? Dari atas. Oh dari atas. Dari atas. Tapi kan katanya tadi atap nggak rusak ya? Enggak. Cuma kalau dari samping mungkin meleset lah karena bambu itu agak kuat. Itunya. Lagian yang kalau dari samping mungkin mental ke yang lain arah. Ini maret sejajar 7 semuanya masuk dari atas. Oh masya Allah. Mungkin tersengat listriknya mungkin. Bisa mungkin. Iya, karena di atasnya juga ada tutup Anti pentir. atap, belum ada penanggal petir, belum ada. Cuma atas atap itu kan seng yang kayak gitu, tutup seng. Nah ini bambu, mungkin bawahnya basah melalui bambu itu lah gitu. Nyetrum Menurut jadinya. logika ya. Logikanya. Tegangannya tinggi ya kalau kayak gitu. Iya tinggi. Nah jadi yang paling ngeri bikin keadaannya posisi tiang-tiang kayak begitu. Ya waktu itu bapak juga nggak banyak mikir lah, shock gitu lah. Ya. Tapi pengen mastiin anak saya benar-benar meninggal atau gimana nya, saya bawa ke dokter. Dari sini itu kisaran 6 kilo lah ke bawah. Aduh jauh ya. Ya. Cuma anak saya udah dimasukin ke mobil bak, ya los bak. Masih dalam keadaan posisi hujan itu. Hujan besar waktu anak udah masuk ke itu mah, ke mobil mah. Yang bikin heran, dari semenjak
anak saya dimasukin ke mobil, dipangku sama bapak lah kepalanya. Ya. Kan di mobil itu agak sedikit ruangan Ya. pendek lah, Mm-mm. agak terlungkup gitu. Nah, kok petir kanan kiri sama depan itu ngikutin terus nyampe Petir tuh. Iya, nyampe ke dokter, balik lagi ke sini juga masih begitu. Nah, jadi nggak tahu lah itu masalah di luar nalar. Di luar nalar kita di. Cuma bapak memprediksi keadaan yang terasa aja gitu ya. Mm-mm. Kok begini gitu. Mm-mm. Nggak dibikin lebih masuk pemikiran karena keadaan ini juga udah Udah shock gitu. iyalah begitu. Mm-mm. Nah, udah begitu, berhubung ya harus diurusin, ternyata diurusin ya sebagaimana mestinya. Meninggal lah berarti intinya ya. Ya. Mm-mm. Nah, dari teman-teman atau apa Rekan-rekan. dalam bahasa Indonesianya itu yang punya kandang juga gitu ya, yang punya perusahaan ini, karena ada tembusan mungkin takut disalahin juga yang punya perusahaan karena belum ada penangkal petir. Mm-mm. Dia datang langsung ke sini. Mm-mm. Adalah kayak Kompensasi gitu. ya bela sungkawanya gitu, iya. karena merasa anak itu sedang kerja. Iya benar. Ada pertanggung jawabannya gitu ya. Ya. Nah, udah gitu, udah beres, kisaran 1 minggu lah Dari kematian gitu. dari kematian anak itu, anak yang laki-laki. Bapak nggak tahu istri bapak itu sedang hamil, sedang mengandung gitu. Hamil lagi berarti. Iya, hamil lagi. Tadinya nggak begitu peduli. Memang tadinya juga ada perubahan sedikit kayak mual-mual, itu nggak dianggap lah Ya, karena udah masuk angin udah mungkin biasa, gitu. ya. Nah, udah seminggu diperiksa ke dokter. Waktu seminggu itu masih ada denyut. Entah ke-8 entah ke-9 harinya kok tadinya ada denyut nggak ada. Nah, pas masuk ke 2 minggu malah melebih sedikit lah. Periksa lagi ke bidan, ternyata udah 1 minggu meninggal lagi Di kandungan. di kandungan, di dalam ternyata berarti ya? dari shock itu. Gitu. Mungkin ibunya terlalu berat mikirnya. Iya, jadi karena mendadak imbasnya gitulah. ke anak. Iya, Masya Allah. Nah, udah gitu, anak yang perempuan saya, jadi bagaimanapun kan ngedengar adiknya Meninggal. itu sebelum ibunya Pulang. keguguran dari sana, mendengar adiknya meninggal, ini orang tua masuk rumah sakit, ya dari kerjaan pulang. Ternyata anak saya juga yang perempuan itu sedang sakit, nggak taunya, bapak juga Aslinya. nggak tahu sama ibu sakitnya gimana, ya kronologinya tumpang tindih lah gitu. Jadi anak saya juga kena masalah sebenarnya. Jadi dia punya pacar orang Jakarta, pas mau lebaran mau ke sini, ya kejadian itu juga. Ya 1 bulan itu mau lebaran lah gitu. Masya Allah. Nah, jadi waktu pacarnya mau ke sini, pas di daerah Malangbong, ya di Lewo lah. Jadi mobilnya kena kecelakaan, Masya Allah. sampai pacarnya meninggal. Nah, udah ada kabar pacarnya meninggal. Kepikiran mungkin. Ya, anak saya itu kan istilahnya bekerja di rumahan lah gitu, ngurus anak lah gitu. Ternyata anak yang diurus itu juga meninggal. Jadi beberapa masalah lah, dari pacarnya, anak yang diurus, lalu adiknya, lalu ibunya, jadi serba. Jadi mungkin dia kepikiran Langsung. Nah, akhir-akhirnya dalemannya yang kena. Waduh, Masya Allah. Ya, menurut medis paru-paru lah. Nah, udah gitu, ibu langsung ke Ciamis sama bapak, nyampaikan hampir 19 hari lah di sana itu. Nah, udah gitu kembali lagi ke sini, anak lebih parah yang perempuan itu. Nah, bapak bawa ke Lambau Ciawi, ke rumah sakit. Nggak bisa menanganin karena peralatan kurang. Dikasih rujukan ke Panumangan, ke puskesmas 1x24 jam. Nah, di sana juga nggak
apa ya, ngasih lagi rujukan lah istilahnya, Iya, karena iya. peralatan masih kurang. Lalu ke Ciamis. Nah di Ciamis anak saya cuma kuat 1,5 hari lah. Oh, Pas mau kembali, meninggal nah di juga. jalan meninggal. Masya Allah. Berarti itu belum 40 hari kematian yang laki-laki berarti. Ya jadi gini secara kronologi pasnya, yang dari laki-laki mungkin kisaran 8 atau 10 hari kandungan. Kandungan. Nah dari kandungan kan ada tahlil Heeh. tahlil lagi kan, yang kakaknya yang Belum itu selesai. belum 40 hari, Heeh. sambung lagi yang Tahlil ini lagi. tahlil lagi Heeh. bersambung. Nah udah gitu baru 19 hari di rumah sakit, sambung lagi sama kakaknya yang perempuan, Tahlil lagi. ya, tahlil lagi. Jadi yang disebut 100 hari itu 40 hari belum kelar, 40 hari belum kelar itu jadi bersambung. Masya gitu. Allah. Yang pasnya 1 bulan lah. Mm-mm. 40 hari meninggal lagi berarti gitu Pak. Jadi jaraknya bukan 40 hari meninggal. Jadi jaraknya antara 40 hari itu 3 kali Dekat. kejadian. Jadi disambung-sambungkan jadi 100 hari. Ya, Akhirnya benar-benar. kalau ngitung dari 40 hari Nah, gitu. dari kematian mungkin. Iya. Wah, Masya Allah. Aduh, Jadi, ngeri, sangat begitu misterius juga berarti. misterius dan ngeri juga gitu dengarnya. Ya mungkin dari kalau kita kan yang apa namanya yang kasatnya, mungkin itu kebanyakan kepikiran. Iya. Dari cerita bapak mungkin anak itu mikir takut disalin atau gimana mungkin. Iya. Pas pacarnya meninggal, pas di rumah gitu. Iya. Kalau dari obrolan lahirnya gitu ya. Ya, Belum kalau ke batin gitu. berarti kan kita nggak tahu juga kalau kayak Iya. itulah, kita nggak ngerana sana dulu lah seperti itu. Nah kalau yang kata tetangga katanya kata masyarakat di sana Bapak pernah menemukan ular yang berkepala ada mahkota atau apa itu? Iya. Nah, gimana Itu gimana? ceritanya itu Pak? Nah ceritanya bapak itu balik lagi sama ibu 2005 ya, di sebelah sana, sebelah kampung bawah. Lalu bapak beres-beres ini lahan. Tapi terjadi itu mah sebelum beres-beres lahan lah. Jadi gini, posisi bapak sedang masih di bawah. Orang tua bapak masih ada. Nah dari orang tua dulu. Jadi orang tua itu tadinya di sebelah tebing itu ada pohon kayak beringin lah, pohon apa kiara kuning, Kiara kuning. kalau di Sunda. Jadi itu kalau siang hari menjelang jam 9 itu banyak ular lah Oh. di pohon kiara Berarti itu mah kuning ular kasat mata gitu. kasat mata. Cuma di sananya juga bukan sembarang ular. Cuma kalau udah dari jam 9 ke atas udara agak panas, dia pada turun. Nah enakannya apa itu berdiam, jemur diri lah di atas kayak apa ya, semak-semak gitu. Nah, suatu hari bapak saya nebas tebing jadi merapihkan pinggiran. Nah, ternyata dari sana sini nggak ada lubang. Suatu ketika tercangkul sama bapak saya ada lubang, bulat lah, tapi nggak terlalu besar kayak sebesar gitu. Jadi di dalamnya ada ular, agak kekuning-kuningan. Di dalam lubang tersebut. Di dalam lubang tersebut, kata bapak saya ada mahkotaan kepala sama ekornya. Kan ular meringkal begitulah. Jadi kelihatan antara ekornya sama kepalanya. Ada mahkotanya. Ada. Nah, bapak saya ke ular itu bukan apa-apa, jadi pengen gitu aja lah, takut keduluan gitu. Oh, jadi langsung di Matiin. Oh. Ternyata pas kena cangkul ya kepalanya. Dalam sekilas pandangan bapak orang tua ya. ya orang tua ada sekelebatan orang tua bersorban bergamis lah atau bersorban putih gitu ya, sama ada ikat kepala itu, ini kayak ciri muslim lah gitu. Nah menyambar anak yang tergeletak, kepalanya berdarah pecah gitu, sambil berkata orang tua itu, kok kamu tega anak saya diginiin gitu. Nah lalu bapak abah ya malamnya ya istilahnya
Minta maaf. merasa berdosa ya minta maaf ke makhluk itu. Nah, jadi nggak apa-apa, udah karena mungkin udah bagiannya lah, karena dia merupakan ular. Nggak selang beberapa hari, Bapak lagi ngalamin gitu. Nemu ular lagi. Iya kan meratakan lahan Lahan. yang di bawah itu kiara kuning itu di bawahnya. Ya kisaran antara 20 meter mah ada lah persegi. Kesana kemari udah kelihatan tanah gitu merah. Nah, pas Bapak kerjanya dari pinggir sebelah kanan. Nah, ketemu ular itu pas di tengah-tengah lah, kisaran 10 meteran. Nah, Bapak itu berjalan itu sambil nengteng pacul, cangkul. Dicangkul sama Bapak itu si ular. Tengah-tengahnya karena Putus berarti ya? enggak, putus enggak, karena tanah itu masih agak gembur. Selap, nah ular nggak bisa kemana-mana, adalah bergerak sedikit-sedikit mah. Nah udah tertancap pacul sama tanah, Bapak pergi pengen minum. Nah nengtengin air ke cangkir lah, kalau itu mah gelas ya sekarang. Nah udah gitu, udah minum balik lagi, kok ular nggak ada. Nah itu juga Bapak nggak banyak itu, karena udah ada gambaran dari orang tua, kepala ular itu bermahkota, nggak aneh lagi. Memang kelihatan itu sama, Ada mahkotanya juga. ada kuning lagi, semu kemas-masan lah gitu. Kalau mahkotanya mahkota emas atau apa, Jadi Pak? kayak sisik biasa kelihatan, bukan berupa kayak benda Logam gitu. logam. Cuman berbentuk Mahkota, jadi ada Beda. tonjol-tonjolan gitu di kepala. Ini juga ekor, mungkin kalau di goibnya itu mahkota gitu. Nah udah gitu malamnya datang lagi sama orang tua, kok ya bapaknya ya anaknya berbuat gini ke anak saya, Sadis katanya. amat gitu ya. Iya. Oh, berarti yang perwujudan orang tua itu. Iya. Hmm. Nah akhir-akhirnya ya minta maaf lah karena berwujud ular gitu. Lain kali jangan berwujud ular gitu. Nah jadi banyak kejadian-kejadian di sini yang memang lah secara goibnya yang di sini memang baik-baik, nggak begitu berpengaruh ke Bapak sekarang yang menghuni di sini. Iya, iya. Kalau yang Masing-masing ya gitu ya. ya kronologinya gitu. Berarti Pak, pada intinya itu ular tersebut semuanya terbunuh berarti ya? Ya Atau yang hilang yang satunya? kalau alam gitu ya katanya gini. Jadi karena dia langsung bisa diselamatkan sama orang tua itu, yang namanya goib sebelum waktunya bisa kabur dulu. Ya bisa disembuhkan. Ya Pak, gimana dirasa cukup ya? Mungkin Pak terima kasih atas ceritanya, dan ini kalau dari tadi saya juga ngeri sampai merinding juga nih. Dan mudah-mudahan kita sebagai manusia ya pasti berhati-hati juga, karena di sekitar juga kita banyak makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak ketahui, dan pada intinya kita saling saling menghargai sesama makhluk lah. Dan mungkin cukup sekian, mudah-mudahan Bapaknya sehat selalu ya Pak ya. Amin. Diberkahkan rezekinya Bapak. Amin. Dan ibunya juga selalu sehat. Mungkin saya sama rekan saya Misa Srina pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itulah cerita lengkap dari Abah Ganda ya, suami dari Ibu Juju, pemilik rumah yang ada di tengah perkebunan. Dan dari kalau kita simak baik-baik, jadi sangat serem sekali ya. Jadi keenam anak itu meninggal dunia tuh hampir berturut-turut ya, dari mulai anak pertama sampai anak ketiga, dan dilanjutkan dengan anak ketiga, anak keempat sampai anak keenam itu semuanya hampir waktu bersamaan. Dan dari cerita sisi lain juga tadi katanya Abah Ganda pernah menemukan 2 ular yang bermahkota. Nah, mungkin ya orang-orang yang mempunyai mata batin atau orang-orang yang ngerti di bidang ini, mungkin nanti silahkan komen ya. Kita akan sharing, kita akan berbagi. Ambil baiknya dari tayangan video ini, buang buruknya jauh-jauh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.